R. R. Iya. R ini cewek cowok? R ini cowok. Oke. Yang lu lihat? R ini pertama di tahun depan itu jadi banyak permasalahan-permasalahan musibah yang dia terima. Ada banyak masalah dia dapat? Ada banyak masalah. Oke. Salah satunya ada aib perselingkuhan dia yang terbongkar. Ada terbongkar perselingkuhan. Iya. Kemudian? Kedua, ada video asusila dia. Asusila ini kita bicara apa nih? Kalau yang aku lihat nggak bukan yang porno, Bang. Bukan. Nggak. Tapi kenapa dibilang kenapa ini asusila dan kenapa ini nggak baik? Iya. Karena dia ini sudah punya pasangan. Oh, si yang R. inisial R sudah menikah? Sudah menikah. Oke. Sudah punya pasangan, sudah menikah. Jadi makanya ini kalau misalkan kebongkar ya pastinya buruk untuk dia. Oh iya aib. pasti dong, kalau orang udah menikah dong. Iya. Dan ini yang membongkar nanti sama selebritis. Selebritis yang membongkar itu. Iya. Dan selebritis yang membongkar itu pasti dapat keuntungan dong dari membongkar Betul. itu. Oh. Kakek. Sukain. Aja. Ellen sekarang pakai. Ada kabar heboh dari mantan gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil diisukan selingkuh hingga punya anak dengan model majalah dewasa Lisa Mariana. Wow. Heboh sekali berita ini. Setelah Kang Emil kalah jadi calon gubernur Jakarta, Kang Emil diterpa isu miring. Pertama isu korupsi Bank BJB. Sekarang diisukan selingkuh dengan model majalah dewasa. Wow. Jadi sekarang ini lagi rame di media sosial kalau si Lisa Mariana itu memposting bukti-bukti perselingkuhannya dengan Kang Emil. Serta ada juga screenshotan video callnya Kang Emil dengan Lisa Maria ini. Lisa Mariana. Menurut kalian, gosip yang beredar ini benar atau hanya sekedar fitnah yang mencari sensasi Lisa saja? Karena Kang Emil sendiri membantah kalau pernah selingkuh dengan Lisa Mariana. Jadi memang Kang Emil ini pernah berkomunikasi dengan Lisa Mariana ini. Tapi Lisa ini minta beasiswa katanya. Beasiswa kuliah gitu aja. Setelah itu sudah nggak ada kabar lagi. Nah, tapi kalau memang ini fitnah ya, berarti Lisa Mariana ini berani dong. Siap dong untuk dituntut karena mencemarkan nama baik Kang Ridwan Kamil. Jadi kita lihat ke depannya. Ini yang salah Kang Ridwan Kamil benar-benar selingkuh atau ini yang salah Lisa Mariana ini yang nuduh? Menurut kalian gimana? Komentar para netizen. Yang salah siapa? Kang Emil selingkuh atau Lisa yang nuduh? Jawab komen ya. Serem. Tapi asiknya itu model majalah dewasa. Siapa yang nggak mau? Aku juga mau. Puasa. Sumpah gue berbangun terus kaget banget ngelihat berita tentang Bapak Ridwan Kamil yang disepil oleh salah satu perempuan yang kelihatannya seksi banget ya, katanya selingkuhannya dia. Tapi gue rada-rada masih ragu sih, karena yang di-spill ini buktinya masih belum cukup kuat menurut gue ya. Tapi di sini gue nggak mau membela Bapak Ridwan Kamil sih, gue sih cuma mau pakai logika gue aja dari bukti-bukti yang dikeluarkan Mbak ini. Yang mana menurut gue nggak cukup banget untuk meliding masyarakat untuk berpikir bahwa berita ini benar. Banyak juga yang bilang bahwa berita ini adalah pengalihan isu guys atas isu-isu yang sedang beredar saat ini. Salah satunya adalah isu RUU TNI gitu ya kan. Jadi biar isunya ini hilang mungkin jadi ditimpal dulu sama isu baru gitu kata masyarakat.
Cuman kan itu asumsinya masyarakat. Nah, balik lagi ke masalah Pak Ridwan Kamil. Jadi banyak banget yang sekarang ini yang melo-melo banget di sosial media, jadi speechless dong, bilangnya sekelas Bapak Ridwan Kamil aja selingkuh, ya kan? Tapi belum tahu nih kebenarannya nih, karena gue juga ngelihat buktinya itu kayak gimana ya, kayak mengklarifikasi bukan tentang soal kehamidungan gitu ya kan, bukan tentang apa, tapi mengklarifikasi tentang status yang katanya dia mahasiswa. Nah, kita juga nggak diperlihatkan secara utuh nih ininya, chat-chatnya perempuan itu. Dan aku juga scroll Instagram mbaknya itu, kayaknya sih wow, seksi banget ya, menggoda banget memang. Tapi kalau memang benar, aduh, Pak Ridwan Kamil masa seleranya kayak gitu sih? Tapi ya kan kalau misalnya hasutan setan kan nggak peduli gitu ya kan, mau spek setan di depan juga bagi orang yang berlogika juga hilang pokoknya kalau udah nafsu mah ya. Tapi menurut logika berpikir gue ya, kalau misalnya nih berita ini benar, seharusnya ada chat-chat lain yang mengarah ke sana dulu nih ya. Maupun itu dia chat dari dia sendiri, dari mbaknya sendiri yang mengatakan, Pak saya gini, saya Hamidun Pak saya gini. Harusnya ada yang mengarah ke situ, tetapi yang chat yang diperlihatkan ini tidak ada sama sekali yang mengarah ke situ. Mungkin yang diposting ini adalah masalah lainnya mungkin ya. Terus juga untuk bukti video call, ya tahu sendiri zaman sekarang kan, zaman AI, lo nggak terlalu pintar pakai AI aja bisa meng-create itu sebenarnya. Cuman kalau berita ini memang benar, saya sih mendukung mbaknya. Tapi pesan saya, Mbak, kamu harus berhati-hati karena yang kamu lawan ini orang gede loh. Tapi kalau saya pakai logika berpikir saya belum bisa percaya sih sama keterangan mbaknya ini. 1% pun saya belum bisa percaya. Cuman sayangnya banyak banget orang di luar sana ini ya, yang pakai sosial media yang menurutku belum bisa pintar membaca media itu seperti apa ya, belum bisa menganalisa situasi seperti apa. Jadi pastinya banyak banget yang keliding sampai merasa kesal mungkin ya, atau mengkondem salah satu pihak gitu ya kan, salah satu pihak ceweknya ataupun Pak Ridwan Kamilnya gitu. Menurut gue teman-teman, berita ini masih belum jelas apa-apanya. Jadi bisa aja asumsi masyarakat itu benar kalau berita ini adalah pengalihan isu, bisa aja juga ya kan. Cuman prediksi gue berita ini bakalan panjang sih, bakalan panjang. Kalau misalnya nanti juga berita ini bakalan panjang, bukan pengalihan isu, pasti akan diakhiri dengan tes DNA, pasti akan ada nanti drama tes DNA juga. Cuman kalau misalnya hal ini adalah settingan belakang untuk pengalihan isu, paling berhenti di tengah jalan nanti guys. Gimana menurut kamu? Ridwan Kamil, sumpah kalau ini bener ya, gue kecewa banget sama lu, karena gue ngefans banget sama lu, cok, dari dulu anjir. Maksudnya ini orang bener-bener lucu banget, udah gitu romantis banget sama istrinya, pokoknya bener-bener panutan banget lah. Tapi kenapa harus ada kasus kayak gini? Tadinya gue mencoba untuk berpikir nggak mungkin seorang Ridwan Kamil kayak gini, nggak mungkin. Tapi dia ada buktinya, cok. Itu orang ada buktinya, anjir. Kalau ini bener ya, sumpah gue nggak kebayang betapa sakitnya si ibu cinta. Pagi-pagi bangun tidur langsung komen lagi. Aduh, berseliweran di beranda saya mengenai perselingkuhan Ridwan Kamil. Aduh, kalian percaya nggak sih guys? Coba kita berpikir tenang ya. Kita analisa nih, pagi-pagi nih jadi melek nih mata saya. Coba ya, perempuan ini siapa sih? Kalian tahu dong tipikal perempuan ini seperti apa, ya kan? Kedua, emang ada seorang RK bisa gitu ya? Mungkin bisa juga, mungkin. Tapi kalian jangan terpancing ya guys. Kita harus berpikir beneran gitu loh. Mana ada sih perempuan baik-baik mau sama suami orang, ya kan? Nah, terlepas itu orang itu hamil atau tidak, itu aja udah menunjukkan bahwa dia bisa menghalalkan segala cara gitu loh. Ya ini disclaimer dulu ya, saya tidak menyudutkan siapapun, tapi kita berpikir real thinking saja gitu. Memang sih yang namanya perselingkuhan itu ya hubungan diam-diam di luar dari sepengetahuan pasangannya, ya nggak sih? Tapi yang jelas kita jangan membuat praduga tak bersalah ya guys. Jangan sampai bumerang gitu untuk karirnya si Kang Ridwan gitu. Karena menurut saya itu sih pengalihan isu guys. Nah kalau aku sih lebih condongnya ke sana, karena kan belakangan ini RK itu kan ya ada hubungannya dengan kasus yang kemarin itu dengan Bang Jabar kan, dengan tentang korupsi dan sebagainya. Mungkin ini pengalihan isu, bisa saja terjadi seperti itu guys. Karena kalau kayak begini kan beritanya seksi, makanya orang mengalihkan perhatian itu. Tapi terlepas hal tersebut kan kita juga nggak tahu
Kasus yang mana yang benar, kasus yang mana yang salah kan kita juga nggak tahu. Tapi ini adalah pengalihan isu. Kalau menurut saya, itu analisa saya. Jadi kalian nggak usah ini deh, kasihan Ibu Cinta. Istrinya Pak Ridwan itu cantik loh. Masa disamakan dengan perempuan seperti itu? Mohon maaf ya, kita tidak mengecilkan orang. Tapi saya tidak suka dengan orang yang udah tahu tuh punya laki, tapi dia masih juga digebet gitu loh. Ya, mohon maaf ya, secara psikologis itu nggak benar, itu aja. Itu aja udah nggak benar. Garis bawahi ya, teman-teman semua di sini, para netizen yang budiman. Apapun itu yang namanya perempuan, kalau sudah ngerebut laki orang, itu udah nggak benar. Itu aja. Apalagi tampilannya kayak begitu, mempertontonkan segala hal yang harusnya ditutupi. Please deh, oke? Dia pengen tenar, dia pengen cari panggung. Udah deh, nggak usah dipikirin dia mau hamil kayak mau enggak, itu deritanya. Ya, mohon maaf ya, saya tidak membela perempuan walaupun dia perempuan. Tapi nggak usah deh bikin-bikin cerita kayak begini. Nggak bener, titik, itu aja. Oke, nggak usah dipublish dan nggak usah dibesar-besarin ya netizen. Kesenangan dia bisa jadi harga jualnya lebih tinggi lagi. Ya kan? Udah, stop. Jangan diperpanjang netizen. Salam. Gua mau berkomentar sedikit kalau benar ini Pak Ridwan Kamil punya will ya atas pengakuan si wanita ini, bahkan ini adalah diduga screenshotan dari video call mereka. Menurut gue memang perbuatan itu tidak dibenarkan, tapi gue tidak mendukung untuk menghakimi si wanitanya. Karena apa? Laki-laki ini enak di Indonesia ini, kalau terjadi kayak gini laki-lakinya aman, perempuan lainnya yang dibully gitu. Sudah berani bermain api, maka siaplah terbakar. Jangan mengorbankan orang lain begitu. Dan menurut gue ini adalah doa-doa dari si istrinya mungkin untuk bisa mendapatkan kelayakan hidup yang lebih layak daripada sebelumnya. Tapi ini harus dicek dulu faktanya benar tidak sampai terjadi pengakuan dari si orang tersebut, bukan hanya bukti-bukti yang tersebar sebagai isu gitu loh. Tapi menurut gue ketika lo berpacaran dengan suami orang, lo nggak perlu nuntut seharusnya. Lo udah terima konsekuensinya, ya kan? Tapi kalau lo cinta mati dengan dia, ya menurut gue juga itu resikonya lo. Kenapa tidak dibicarakan di awal? Kalau memang lu siap menjadi yang kedua saja. Tapi kalau memang tidak siap menjadi yang kedua, kenapa lu harus sampai punya anak gitu? Ya lu pacaran aja sama dia gitu loh maksudnya. Ya kan? Karena laki-laki itu ketika dia memang datang dengan status yang punya istri tapi tidak kenapa-kenapa, harusnya lu pertanyakan. Kecuali dia punya masalah dengan hubungannya, maka lu jangan menjadikan yang kedua, tapi suruh dia menyelesaikan permasalahan yang ada di sana dan menjadikan lu yang pertama. Begitu kira-kiranya. Nanti gue sambung lagi ya. Semangat untuk kalian semuanya lah. Gue nggak ngerti nih bagaimana rumah tangga